Hutan Kalimantan adalah dunia yang tak pernah benar-benar tidur. Meski matahari terbenam dan langit berubah pekat, suara alam tetap bernyanyi. Serangga hutan berdenting, burung malam bersahutan, gemericik sungai kecil menyelinap di antara akar-akar besar yang mencengkeram tanah. Disinilah berdiri sebuah perkampungan kecil bernama Sungai Tenang, sebuah desa Dayak yang terletak jauh dari jangkauan kota. Rumah-rumah kayu berdiri di tepi sungai, beratap daun rumbia, bertiang tinggi menghindari banjir. Penduduknya tak banyak, hanya sekitar 100 kepala keluarga. Mereka hidup dari ladang, rotan, serta hasil hutan. Meski jauh dari kemajuan, kehidupan desa ini damai dan teratur. Setiap warga saling mengenal, saling membantu, dan menjunjung tinggi adat. Sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan, seluruh penduduk Sungai Tenang beragama Katolik. Agama itu dibawa oleh misionaris asing puluhan tahun silam. Sejak itu, gereja kayu berdiri di ujung desa sebagai satu-satunya rumah ibadah. Pastor Damian, lelaki tua keturunan Flores yang sudah tinggal selama 30 tahun di sana, menjadi pemimpin rohani yang dihormati. Baginya, desa ini adalah keluarga. Namun di balik ketenangan itu, ada kisah batin yang tak banyak diketahui orang. Di sebuah rumah panggung sederhana tidak jauh dari gereja, tinggal seorang pemuda bernama Markus. Ia berusia 28 tahun, guru satu-satunya di sekolah dasar Sungai Tenang. Orang-orang mengenalnya sebagai pribadi baik, sopan, dan selalu membantu siapapun tanpa memandang latar belakang. Sang adik perempuan, Maria, tinggal bersamanya karena orang tua mereka telah lama meninggal. Sore itu, setelah mengajar, Markus duduk di tangga depan rumahnya sambil menatap langit yang perlahan berubah jingga. Maria menghampiri sambil membawa 2 cangkir kopi panas. "Abang kelihatan letih," ujar Maria, duduk di sampingnya. "Bukan letih," Markus tersenyum tipis. "Hanya memikirkan murid-murid kita. Mereka butuh buku, tapi sekolah kekurangan." "Abang selalu memikirkan semua orang," Maria menatapnya. "Tapi kapan terakhir kali abang memikirkan diri sendiri?" Markus tidak langsung menjawab. Ia menghembuskan napas pelan. "Entahlah," katanya akhirnya. "Seseorang mengatakan, setiap manusia butuh tujuan. Kadang aku merasa hidupku hanya berjalan." Maria menatapnya heran. "Abang selalu ke gereja, mengajar dengan sepenuh hati. Itu tujuan, kan?" Markus terdiam. Ia tidak ingin membuat adiknya bingung. Namun hatinya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada ruang kosong di dalam dirinya yang tak pernah terisi sepenuhnya. Ia percaya pada Tuhan, tapi entah kenapa, ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang tak dia tahu apa. Malam itu, lonceng gereja berdentang 3 kali. Penduduk desa berbondong-bondong menuju gereja untuk menghadiri misa mingguan. Gereja itu kecil tapi hangat. Salib tergantung di dinding altar. Lilin-lilin menyala di kanan kiri, memberi cahaya temaram yang teduh. Pastor Damian berdiri di depan jemaat dan memberikan khotbah tentang kesetiaan kepada ajaran gereja. Markus memperhatikan dengan serius, seperti biasa. Tapi malam itu, entah mengapa hatinya terasa gelisah. "Saudara-saudaraku," kata Pastor Damian, "iman adalah warisan yang harus dijaga. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Penyelamat. Jangan biarkan siapapun menyesatkan kita." Kata-kata itu menancap di hati Markus, tapi bukan sebagai penguat, melainkan sebagai pertanyaan. Ia tiba-tiba teringat ucapan seseorang yang pernah ia dengar saat masih berkuliah di kota. "Kalau benar agamamu adalah kebenaran, jangan takut bertanya tentang Tuhanmu." Ia merasa berdosa karena mempertanyakan sesuatu yang dianggap pasti oleh semua orang di kampung itu. Namun batinnya bergolak. Selesai misa, Pastor Damian mendekatinya. "Markus,
katanya lembut. Kau terlihat memikirkan sesuatu. Ada masalah? Tidak, Pastor, jawab Markus sopan, meski hatinya berbohong. Saya baik-baik saja. Pastor Damian menatapnya dalam, seolah melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di hati murid rohaninya itu. Tapi ia memilih tidak memaksa. Kalau begitu pulanglah, beristirahatlah. Besok adalah hari baru. Markus mengangguk dan berjalan pulang bersama Maria. Tetapi malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kecil dekat jendela dan menatap langit yang dipenuhi bintang. Apakah Tuhan benar ada hanya untuk sebagian orang saja? Pikirnya. Mengapa manusia harus bertengkar karena agama? Mengapa kita percaya begitu banyak tanpa pernah benar-benar memahami? Pertanyaan itu membawanya pada sesuatu yang dulu pernah ia baca dalam sebuah buku lama. Kebenaran tidak pernah takut untuk dicari. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Markus berdoa dengan cara yang berbeda. Ia tidak meniru doa gereja, tidak membacakan tulisan lama yang hafal di luar kepala. Ia hanya berbicara, jujur dari hatinya. Tuhan, kalau Engkau mendengar ini, tunjukkan aku jalan yang benar. Kalau selama ini aku hanya mengikuti kebiasaan tanpa memahami MU, maka ajarkan aku. Aku ingin mengenalmu dengan hati yang jujur. Tak ada jawaban. Tapi setelah berdoa, hatinya sedikit lebih tenang daripada sebelumnya. Ia belum tahu bahwa doanya akan dijawab dengan cara yang tidak pernah ia duga. Bahwa doanya malam itu adalah titik awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya, hidup adiknya, bahkan seluruh kampung Sungai Tenang. Jalan yang akan mempertemukannya dengan seseorang yang datang jauh dari kota, seseorang yang membawa cahaya baru ke dalam hidup mereka. Esok hari, takdir itu akan mulai bergerak. Namun Markus belum mengetahuinya. Ia hanya menarik napas panjang dan menutup jendela. Malam semakin larut. Di luar, suara sungai yang tenang mengalir, seperti menyimpan sebuah rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Beberapa hari setelah Markus berdoa dalam kegelisahan hatinya, desa Sungai Tenang kedatangan seseorang yang tak mereka duga akan membawa perubahan besar. Hari itu matahari belum terlalu tinggi ketika sebuah perahu mesin dari arah hilir menyusuri Sungai Kapuas menuju dermaga kecil desa itu. Warga yang sedang mencuci, memancing, dan bekerja di tepi sungai pun menoleh penasaran. Perahu itu membawa seorang pria sederhana, berusia sekitar 35 tahun, berkulit sawo matang dengan raut wajah teduh. Di perahunya terdapat beberapa kotak kayu, peralatan mesin, serta satu kardus bertuliskan oli mesin. Tak banyak yang dibawanya, tapi kehadirannya cukup membuat warga bertanya-tanya. Pria itu turun sambil tersenyum ramah. "Permisi, ini betul kampung Sungai Tenang?" tanyanya sopan. "Iya," jawab seorang bapak tua bernama Pak Taji. "Kamu siapa?" "Nah, mau cari siapa di sini?" "Nama saya Aminullah," ujarnya sambil menunduk sopan. "Saya dapat kabar dari teman kalau di sini belum ada bengkel mesin. Kalau diizinkan warga, saya ingin membuka usaha dan tinggal di sini." Mendengar itu, beberapa orang mulai berbisik. Mereka memperhatikan logat Aminullah yang bukan Dayak, serta topi kecil yang ia kenakan, kopiah hitam yang biasa dipakai orang Muslim. Seketika bisik-bisik itu berubah menjadi gumaman ragu. "Dia Muslim, ya?" bisik seorang ibu. "Ngapain kesini orang luar begitu?" gumam yang lain. "Jangan-jangan mau ngajarin agama lain." Kecurigaan itu wajar. Sejak dulu, kampung mereka tidak pernah kedatangan orang asing yang tinggal menetap, apalagi seorang Muslim. Tapi meski beberapa orang terlihat tidak nyaman, sikap warga Dayak tetap sopan kepada tamu. "Kalau kau datang dengan niat baik, kami tidak akan menolak," kata Pak Taji sambil menepuk bahu Aminullah. "Tapi kau harus bicara dengan kepala adat kami dulu." Maka pergilah Aminullah ke rumah Langkup, kepala adat kampung Sungai Tenang. Markus yang saat itu sedang mengajar di sekolah kebetulan melihat rombongan kecil itu melintas. Ia sedikit penasaran dan memutuskan untuk ikut setelah jam pelajaran selesai. Rumah Langkup merupakan rumah terbesar di kampung, tempat musyawarah adat dilakukan.
Di dalamnya terdapat ukiran-ukiran khas Dayak serta Mandau yang tergantung di dinding sebagai simbol kehormatan. Langkup menatap Aminullah dengan tajam, mencoba membaca niat kedatangannya. "Kau ingin menetap di sini?" tanya Langkup. "Kalau diizinkan." Aminullah menunduk hormat. "Saya hanya ingin membuka bengkel, membantu warga memperbaiki mesin perahu dan alat kerja." "Kami bukan kampung kaya," kata Langkup lagi. "Kami hidup dengan sederhana, tidak banyak uang untuk bayar servis." Aminullah tersenyum ringan. "Saya paham. Saya datang bukan untuk mencari kekayaan. Saya hanya ingin hidup tenang, bekerja halal. Kalau warga tidak mampu bayar, cukup kasih apa yang ada. Tidak ada paksaan." Perkataannya membuat suasana hening sesaat. Langkup memandangnya serius. "Satu hal lagi, kampung ini menganut adat dan agama yang kuat. Kami Katolik sejak lama. Kau berbeda." "Saya tidak datang untuk mengubah keyakinan siapapun," jawab Aminullah tenang. "Saya hanya ingin hidup rukun. Saya akan hormati adat kampung ini." Langkup termenung beberapa saat, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Baik. Kami akan menerimamu sebagai warga selama kau menghormati adat dan tidak membawa masalah. Tinggallah di rumah kosong dekat sungai. Kami akan kerjakan gotong royong untuk membantumu besok." Aminullah membungkuk hormat. "Terima kasih." Markus yang menyaksikan pertemuan itu dari sudut ruangan merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri pria itu. Ketika orang lain mungkin akan canggung atau gugup menghadapi kepala adat, Aminullah tetap tenang dan rendah hati. Keesokan harinya, warga bersama-sama membantu Aminullah memperbaiki rumah kayu tua yang akan ia tempati. Rumah itu dulu milik seorang perantau yang meninggal dunia tanpa keluarga. Dindingnya rapuh, lantinya berlubang, dan atapnya bocor. "Amin, kau bisa potong papan ini?" teriak Markus dari atap. "Bisa," jawab Aminullah sambil menyerahkan kayu yang sudah diukur presisi. Mereka bekerja dari pagi hingga sore hari. Meski ada beberapa warga yang masih memandang sinis, sebagian mulai menyukai kehadiran pria pendatang itu. Ia tidak banyak bicara, tidak sombong, dan selalu membantu lebih dulu sebelum diminta. "Masya Allah," gumamnya refleks ketika jemarinya terkena paku. Seorang pemuda bernama Benny spontan bertanya, "Masya, apa tadi?" "Oh, maaf." Aminullah tersenyum. "Kebiasaan saya. Itu ucapan kami orang Islam kalau terkejut atau kagum. Artinya kurang lebih, Maha Suci Allah." "Oh." Benny mengangguk pelan. Ia tidak begitu mengerti, tapi ia merasa itu bukan sesuatu yang buruk. Hari-hari berikutnya, bengkel kecil Aminullah pun mulai beroperasi. Hanya berdinding papan sederhana dengan atap seng bekas. Namun hampir setiap hari ada saja warga yang datang memperbaiki mesin perahu, gergaji mesin, atau generator. Yang membuat warga kagum bukan hanya keahliannya, tetapi kejujurannya. Suatu hari, seorang bapak desa memperbaiki mesin perahu. "Berapa ongkosnya, Amin?" tanyanya. Aminullah yang baru selesai bekerja mengelap keringatnya dan berkata, "Kalau cuma ganti busi, 5.000 saja cukup." "5.000? Murah sekali," kata si bapak kaget. Aminullah tersenyum. "Kalau yang ringan, jangan dibuat berat. Rezeki tidak selalu dibayar uang." Perlahan, warga mulai menerima keberadaannya. Namun satu hal yang tetap membuat mereka heran. Setiap hari, Aminullah selalu menghilang 5 kali sehari, pergi ke rumahnya, lalu kembali ke bengkel beberapa menit kemudian. "Dia ngapain sih tiap siang masuk rumah sebentar?" bisik seorang ibu. "Aku lihat tadi dia berdiri, rukuk, sujud, begitu terus," jawab yang lain. "Oh, itu pasti ibadah mereka," kata Benny pelan. Kabar itu sampai juga ke telinga Markus. Entah kenapa, ia merasa penasaran. Suatu sore, setelah warga pulang, Markus mendatangi bengkel Aminullah. "Kau tidak lelah melayani orang satu kampung, Amin?" Aminullah menatap Markus dan tersenyum. "Tidak, membantu orang lain juga ibadah bagi kami."
Markus duduk di amben depan bengkel. "Boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu," jawab Aminullah. "Kau selalu terlihat tenang," kata Markus. "Apa kau tidak pernah marah atau kecewa pada hidup?" Aminullah terdiam sejenak sebelum menjawab dengan lembut. "Manusia pasti pernah merasa begitu. Aku juga. Tapi aku belajar sesuatu dari hidup. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hati jadi lebih mudah menerima. Hidup ini memang berat, tapi Tuhan tidak pernah benar-benar jauh." Markus menatapnya lebih lama dari biasanya. Kata-kata itu terasa meneduhkan, namun juga menghujam ke dalam hatinya. Dekat dengan Tuhan. Ya, ia juga ingin seperti itu. Tetapi bagaimana caranya? Ia belum tahu. Aminullah membawa sesuatu yang selama ini ia cari. Bukan harta, bukan ilmu, tapi kedamaian. Dan pertemuan itu, tanpa mereka sadari, adalah permulaan dari sebuah perjalanan besar yang akan menguji hati mereka berdua. Musim kemarau tahun itu lebih panjang dari biasanya. Ladang warga mulai mengering, sungai pun surut, dan sebagian besar warga desa dilanda kesulitan air bersih. Namun malapetaka terbesar bukan datang dari alam, melainkan dari penyakit yang tiba-tiba menyerang seorang anak kecil bernama Elvin, murid kelas 2 sekolah tempat Markus mengajar. Elvin adalah anak yang ceria, selalu datang ke sekolah dengan senyum lebar dan sapaan sopan. Namun dalam waktu singkat, tubuhnya melemah drastis. Awalnya hanya demam ringan, tapi kemudian suhu tubuhnya meningkat tinggi, diikuti kejang berulang dan hilang kesadaran. Tubuh kecil itu kini hanya tergeletak tak berdaya di tempat tidur rumahnya yang sederhana. "Dokter dari kota sudah datang 2 kali," kata Ibu Rika, ibu Elvin, sambil menahan tangis. "Katanya ini infeksi otak. Sudah diberi obat, tapi panasnya tidak turun-turun." Di rumah itu, banyak tetangga berkumpul, termasuk Markus dan Maria. Semua ikut prihatin, sebab dalam kehidupan desa, penderitaan satu orang adalah penderitaan bersama. Namun apapun yang sudah mereka lakukan seolah tak ada hasil. Elvin makin melemah. "Barangkali ini ujian iman," kata seorang warga mencoba menenangkan. "Kita harus berdoa," usul yang lain. Malam itu, Pastor Damian datang memimpin doa di rumah Elvin. Mereka bernyanyi, memohon dengan suara bergetar, menggantungkan harapan kepada Tuhan demi kesembuhan anak yang malang itu. Tapi setelah doa-doa dipanjatkan, panas Elvin malah bertambah tinggi. Keesokan harinya, Aminullah datang membawa makanan dan mencoba membantu apa yang bisa ia bantu. Ia duduk di teras bersama beberapa warga yang tampak lelah menjaga Elvin semalaman. "Bagaimana keadaannya?" tanya Aminullah pelan. "Belum ada perubahan," jawab Markus, suaranya dalam kelelahan. "Dia masih tidak sadar sejak semalam." Aminullah menatap rumah itu prihatin. "Kalau tidak keberatan, bolehkah saya ikut mendoakan?" Ucapan itu membuat beberapa warga saling berpandangan. Ada yang terdiam, ada yang mengangkat alis, dan ada pula yang langsung menunjukkan ketidaksetujuan. "Doa? Pakai cara siapa?" tanya seorang lelaki dengan nada sinis. "Ini keluarga Katolik. Kami sudah berdoa." "Saya tidak bermaksud mengganggu keyakinan siapapun," Aminullah menjelaskan dengan tenang. "Saya hanya ingin mendoakan. Selebihnya serahkan pada Allah." Ibu Rika, yang matanya sembab karena menangis, memandang Aminullah ragu. Apa bisa membantu?" Aminullah menatapnya penuh empati. "Yang menyembuhkan tetap Allah, Bu. Kita hanya meminta." Beberapa warga masih berbisik-bisik, namun saat itu Markus berdiri dan berkata lirih, "Biarkan saja, tak ada salahnya berdoa. Kalau memang bisa membawa kebaikan, kenapa harus ditolak?" Keheningan menyelimuti ruangan. Tak ada yang menjawab, dan diam itu berarti persetujuan. Aminullah melangkah masuk rumah Elvin. Suasana sangat sepi, hanya bunyi napas Elvin yang berat, diselingi suara kain dingin yang berkali-kali diperas di baskom kecil untuk mengompres tubuhnya yang panas. Elvin mengigau pelan. Kulitnya pucat, bibirnya nyaris ungu.
Aminullah duduk di samping kasur dan memandang anak itu penuh sayang. Ia meminta segelas air putih, lalu meletakkannya di meja kecil. Ia meletakkan tangan di kepala Elvin, lalu menutup mata. Suasana hening. Semua orang yang berada di sana menahan napas, menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Aminullah menghela napas pelan lalu mulai membaca surah Al-Fatihah dengan suara rendah namun penuh kehusyukan. Setelah itu ia membaca doa perlindungan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu membaca ayat kursi. Bacaannya lembut, namun setiap ayat seolah menerobos masuk ke dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Selesai membaca doa, Aminullah meniup perlahan ke telapak tangannya lalu menyapukannya ke kepala Elvin. Air putih tadi didoakan pula, lalu diberikan sedikit demi sedikit kepada Elvin melalui sendok. Tak ada yang berani bersuara. Tak ada yang bergerak, hanya doa yang bergema di dalam hati masing-masing. Beberapa menit berlalu, lalu sesuatu terjadi. Panas tubuh Elvin perlahan menurun. Nafasnya yang semula berat kini menjadi lebih pelan dan teratur. Wajahnya yang pucat mulai memperoleh rona. Dan tiba-tiba, kelopak matanya bergerak. "Elvin?" panggil ibunya sambil mendekat dengan air mata yang hampir jatuh. "Elvin, nak, kau sadar? Dengarkan ibu." Pelan-pelan, mata Elvin terbuka. Bibirnya bergerak sangat lemah. "Ma." Ibu Rika langsung menangis histeris dan memeluk anaknya. Semua orang yang hadir terdiam dengan ekspresi tak percaya. Markus berdiri membeku. Dadanya berdesir kuat. Maria menutup mulutnya, menahan tangis haru. "Elvin sadar. Elvin sadar," seru seseorang dari luar rumah. Kabar itu langsung menyebar ke seluruh kampung. Warga berdatangan, ingin melihat sendiri apa yang terjadi. Kerumunan memenuhi depan rumah kecil itu. Semua bertanya, semua ingin mengerti. "Apa tadi yang kau baca?" tanya seseorang. "Itu doa Islam," jawab yang lain. "Apakah Tuhan mereka yang menyembuhkan?" Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi udara. Namun Aminullah tetap rendah hati. Ia hanya berkata, "Yang menyembuhkan hanya Allah, Tuhan seluruh alam. Kita semua hanya berdoa." Namun tidak semua orang menerima peristiwa itu dengan hati bersih. Ada yang mulai merasa terguncang. Ada yang gelisah. Ada pula yang merasa terancam. Termasuk Pastor Damian. Ketika ia tiba di rumah Elvin dan mengetahui apa yang terjadi, ia terdiam cukup lama. Bukan karena marah, melainkan karena ia bingung. Fakta bahwa doa dari seorang Muslim dikabulkan, di tengah desa yang seluruhnya Katolik, menghadirkan pertanyaan yang sulit ia jawab. Akhirnya ia berkata, "Tuhan mendengar doa siapapun yang tulus. Tetapi jangan sampai kita terpecah karena perbedaan." Namun bisikan-bisikan warga terus berkembang. Di luar dugaan, peristiwa kesembuhan Elvin menjadi titik awal dari tanda tanya besar. Dan pertanyaan yang paling kuat bergaung di benak banyak orang, terutama Markus. Siapa sebenarnya Tuhan yang disembah Aminullah? Malam itu Markus duduk sendirian di depan rumah. Bulan bersinar pucat di atas langit sungai tenang. Kata-kata Aminullah siang tadi terngiang kembali di kepalanya. Yang menyembuhkan hanya Allah. Tidak, peristiwa hari itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang bergerak mendekat dalam hidupnya. Sebuah kebenaran yang ia belum mengerti, tapi ia mulai merasakannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Markus merasakan gejolak batin yang sangat kuat. Keinginannya untuk memahami Tuhan semakin besar. Dan entah kenapa, hatinya berkata ia harus berbicara lagi kepada Aminullah. Sebuah pintu kebenaran telah terbuka. Malam itu langit di atas kampung Sungai Kayu masih bertabur bintang. Namun hati para penghuninya sedang gelap. Kabar bahwa Ibu Lani, seorang guru yang dihormati, kini diduga mengkhianati agama leluhur telah menyebar seperti api yang membakar hutan di musim kemarau. Di rumah panjang adat, bangunan terbesar dan paling sakral di desa, puluhan warga berkumpul. Lampu minyak berjejer di dinding. Asapnya tipis tetapi menusuk hidung.
Di ujung ruangan, torches dinyalakan, menandakan musyawarah serius, bahkan berpotensi berubah menjadi sidang adat. Di tengah ruangan, duduk seorang perempuan paruh-baya berwajah teduh, Ibu Lani. Ia tak menunduk, tidak pula menantang. Pandangannya lurus ke depan, tenang, seperti sungai yang tetap mengalir meski di atasnya badai berputar. Di kursi utama, ketua adat, Pamang Sengga, memegang tongkat kayu ulin, simbol kekuasaan adat. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia berbicara. Kami semua ingin penjelasan. Apakah benar Ibu Lani telah meninggalkan agama nenek moyang? Benarkah sekarang kau mengikuti ajaran orang luar? Bisik-bisik mencaci terdengar. Ada yang mencibir, ada yang menangis, ada pula yang memandang dengan sorot mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Bagi mereka, perubahan agama berarti pengkhianatan terhadap tanah, kehormatan, dan leluhur. Terlebih, desa ini telah memeluk Katolik secara turun-temurun sejak para misionaris pertama datang ke pedalaman puluhan tahun lalu. Ibu Lani menarik napas panjang sebelum berbicara. Suaranya tidak keras, namun cukup terdengar oleh seluruh ruangan. Yang ingin saya katakan, saya tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti saya. Saya hanya mencari kebenaran. Saya hanya mengikuti apa yang hati saya yakini. Sebuah batu dilempar salah satu pemuda fanatik, mengenai tikar rotan di depan kaki Ibu Lani. Jangan banyak bicara soal hati. Hati bisa menipu. Kau sudah mencoreng kampung ini. Bagaimana dengan murid-muridmu? Kakak laki-laki Ibu Lani, Matius, menatapnya dengan mata merah. Ia bangkit dan menunjuk tajam. Lani, kau memalukan keluarga. Ayah kita dulu mati mempertahankan salib ini. Dan kau malah membuangnya seperti sampah? Apa kau sudah lupa darah siapa yang mengalir di tubuhmu? Dadanya naik turun menahan emosi. Dia sangat mencintai adiknya, tapi tak bisa menerima keputusan Ibu Lani yang ia anggap menghinakan. Namun Ibu Lani tidak bergeming. Ia hanya menatap kakaknya dengan sendu. Bang, darah yang mengalir di tubuhku tetap darah keluarga kita. Hanya karena aku memilih jalan hidup berbeda, bukan berarti aku membenci kalian. Aku hanya menemukan sesuatu yang selama ini kucari. Rapat adat mulai memanas. Beberapa tokoh gereja ikut berbicara. Bahkan ada yang menuduh bahwa Ibu Lani mungkin dicuci otak. Seorang pendeta desa, Pastor Yohanes, ikut berdiri dan berkata, Lani, kami semua mencintaimu. Kau bagian dari kami. Tapi kenapa kau meninggalkan Yesus? Apa kurang baik dia bagimu? Pertanyaan itu membuat ruangan kembali hening. Semua orang ingin mendengar jawabannya. Dan saat itulah Ibu Lani menatap mereka. Lalu ia berkata pelan tapi jelas. Saya tidak pernah meninggalkan Nabi Isa. Saya justru semakin dekat dengannya. Ruangan riuh. Suara orang saling memotong. Bingung, marah, tak percaya. Apa maksudmu Nabi Isa? Nabi Isa. Dia sekarang ikut Islam. Dia hina Yesus. Namun Ibu Lani melanjutkan. Selama ini aku diajari bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika aku mulai belajar lebih dalam, aku menemukan bahwa Yesus, Nabi Isa, tidak pernah meminta disembah. Ia justru mengajarkan manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Ia sholat, ia sujud, ia berdoa untuk memohon kepada Tuhannya. Lalu, bagaimana mungkin dia adalah Tuhan itu sendiri? Beberapa orang terdiam. Pernyataan itu mengguncang. Bukan karena belum pernah mereka dengar, tapi karena pertama kalinya ada orang yang berani mengatakannya di hadapan tokoh adat dan gereja. Kau sudah dibohongi orang luar. Itu pemikiran sesat. Keluar dari kampung ini kalau mau ikut agama orang Arab. Caci maki kembali terdengar. Namun Ibu Lani tetap tenang. Dari sudut ruangan, tiba-tiba seseorang berdiri dan berkata, "Tapi aku pernah dengar. Memang dalam Alkitab ada ayat yang menunjukkan Yesus berdoa. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa?"
Semua menoleh. Yang bicara adalah Marius, seorang pemuda seumuran Nawang. Ia tampak ragu tapi serius. "Diam kau, Marius," bentak seseorang dari belakang. Namun benih pertanyaan sudah tertanam. Orang-orang mulai gelisah, saling melirik satu sama lain. Sebagian mulai berpikir, apa benar yang dikatakan Lani? Pamang Sengga akhirnya mengetuk tongkat kayunya. "Cukup. Perdebatan ini tidak membawa kemajuan. Kita hanya perlu satu jawaban. Lani, apakah kau masih akan tetap menjadi bagian kampung ini jika kau bersikeras mengikuti Islam?" Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan. Itu ancaman halus. Jika ia menjawab salah, ia bisa diusir. Ibu Lani menatap semua orang satu persatu. Orang-orang yang sudah ia ajari membaca dan menulis. Anak-anak yang dulu ia gendong saat sakit. Orang-orang yang datang kepadanya saat butuh pertolongan. Dan kini, sebagian dari mereka ingin mengusirnya hanya karena keyakinan. Air mata menetes di sudut matanya. Namun suaranya tetap mantap. "Ini tanah kelahiranku. Di sini kuburan orang tuaku. Aku tidak akan pergi. Aku tidak mencintai kampung ini karena agama. Aku mencintainya karena ini rumahku." Ruangan hening. Kata-katanya menusuk dada. Karena semua orang tahu, yang ia katakan benar. "Kalau memang kalian ingin mengusirku, usirlah. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah benci pada siapapun di ruangan ini. Aku hanya sedang mengejar kebenaran." Matius menunduk, menggenggam meja. Matanya berkaca-kaca tapi ego menahannya. Pastor Yohanes menghela napas berat. Bahkan Pamang Sengga terlihat bimbang. Akhirnya keputusan adat diumumkan malam itu. Lani tidak akan diusir. Tapi ia diawasi. Ia tidak boleh menyebarkan agama baru di kampung ini. Sebagian lega. Sebagian marah. Tapi keputusan sudah ditetapkan. Semua orang bubar. Namun sebelum keluar, Pastor Yohanes mendekati Ibu Lani dan berkata pelan, "Aku tidak mengerti keputusanmu. Tapi aku tahu kau tidak berbohong soal hatimu. Aku akan berdoa agar Tuhan menuntunmu, meski entah bagaimana caranya." Ibu Lani tersenyum tulus. "Terima kasih, Pastor. Aku juga akan mendoakanmu." Di sudut ruangan, Nawang berdiri menyaksikan semua itu. Hatinya masih bergejolak. Ia belum memutuskan apapun. Tapi satu hal pasti, ia ingin tahu kebenaran, apapun risikonya. Dan sejak malam itu, hidup seluruh kampung mulai berubah. Sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai. Sejak malam musyawarah adat yang menegangkan itu, kehidupan di kampung Sungai Kayu tak lagi sama. Nama Ibu Lani tersebar di seluruh penjuru kampung sebagai guru yang berpaling agama namun tidak mau meninggalkan desanya. Sebagian membencinya, sebagian mencacinya, namun sebagian lagi, secara diam-diam, mulai bertanya-tanya. Terutama mereka yang diam-diam mulai penasaran, apa yang membuatnya yakin pada Islam? Di antara mereka adalah Nawang, gadis Dayak yang lugu, polos, namun pikirannya mulai tumbuh setelah pertemuannya dengan Ustaz Farid. Ia tidak lagi menerima begitu saja ajaran hanya karena turun-temurun. Ia mulai berpikir. Dan berpikir, ternyata menyakitkan. Karena memikirkan kebenaran berarti bersiap melawan arus. Suatu sore, Nawang membawa bakul rotan berisi hasil kebun untuk dijual di pasar kecamatan. Ia berjalan menembus rimbun hutan kecil di tepi sungai. Jalan tanah itu biasa ia lalui sejak kecil. Tapi hari itu ada sesuatu yang lain. Di dekat air terjun kecil yang tersembunyi di balik rimbunan pohon kalek, ia melihat seorang perempuan berdiri sendirian di atas batu besar, menghadap hutan lebat. Perempuan itu menengadahkan kedua tangannya, lalu membungkuk, kemudian bersujud. Itu Ibu Lani. Ia sedang salat di atas batu besar di tengah alam. Nawang tertegun. Ia berdiri lama, bersembunyi di balik semak. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Salat itu bukan sekadar ritual. Ada keheningan yang tak biasa.
Ada ketundukan total pada sesuatu yang tak terlihat, pada Tuhan yang tak disembah lewat patung atau gambar, pada Tuhan yang hanya ada dalam hati. Untuk pertama kalinya Nawang melihat Islam dalam bentuk paling murni. Usai salat, Ibu Lani menuruni batu dan terkejut saat mendapati Nawang berdiri mematung. "Dari kapan kamu di situ?" tanya Ibu Lani lembut. Nawang gugup. "Aku tidak sengaja melihat. Aku tidak berniat mengintip, Bu." "Sini," kata Ibu Lani sambil duduk di tepi sungai. "Tidak apa-apa." Nawang ragu lalu mendekat. Suara air mengalir menenangkan. Burung enggang melintas jauh di atas kepala mereka. "Bu," suara Nawang bergetar. "Tadi, yang Ibu lakukan itu salat?" Ibu Lani mengangguk. "Iya." "Kenapa Ibu tinggalkan gereja? Apa Ibu sudah tidak percaya Tuhan lagi?" Wajah Ibu Lani tersenyum halus. "Tidak pernah. Justru aku semakin percaya pada Tuhan. Aku hanya kembali menyembahnya dengan cara yang diperintahkan para nabi, termasuk Nabi Isa." "Nabi Isa?" ulang Nawang bingung. "Maksud Ibu, Yesus?" Nabi Isa dan Yesus adalah orang yang sama, hanya berbeda bahasa. "Tapi," suara Ibu Lani melembut, "aku menemukan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, tapi Rasul Allah. Dan itulah yang membuatku terus mencari." Nawang menelan ludah. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang sulit ia bantah. Hari pun bergulir. Perbincangan itu tak berhenti di sungai. 3 hari kemudian, Nawang kembali menemui Ibu Lani. Lalu kembali lagi keesokan harinya. Dan esoknya lagi. Mereka tak lagi membicarakan perbedaan, tapi kebenaran. "Bu, boleh aku bertanya terus?" tanya Nawang suatu hari. "Tentu, asal kamu juga mau mencari jawabannya, bukan sekadar percaya padaku." Nawang mengangguk. Ibu Lani menulis kata tauhid di atas pasir dengan ranting. "Ini inti ajaran para nabi. Nabi Ibrahim mengajarkan, Nabi Musa mengajarkan, Nabi Isa mengajarkan, dan Nabi Muhammad pun mengajarkan hal yang sama. Tuhan hanya satu dan tidak boleh disekutukan. Tapi, kenapa semua orang di kampung bilang Tuhan itu 3? Itu ajaran yang datang bukan dari Isa," kata Ibu Lani tenang, "tapi dari konsili manusia, ratusan tahun setelahnya. Lalu, salib itu hanya simbol. Tuhan tidak perlu simbol untuk disembah." Pertanyaan demi pertanyaan keluar. Jawaban demi jawaban datang. Tapi bukan sekadar kata-kata. Setiap jawaban dibuktikan dengan ayat, akal, dan perasaan. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Hari itu langit gelap. Hujan turun deras memukul atap rumah panjang adat. Petir menyambar sesekali, menyinari hutan yang seolah resah. Di rumah Nawang, suasana kacau. Anak kecil menangis. Orang dewasa berlarian. Dan di tengah kekacauan itu, terdengar jeritan. Mama jatuh. Mama jatuh dari tangga. Mama Nawang, Anah, tak sadarkan diri. Kepalanya terbentur keras oleh tiang ulin. Darah keluar dari pelipisnya. Napasnya melemah. "Ada yang bisa panggilkan mobil ke puskesmas?" teriak tetangga. "Tidak ada sinyal," balas yang lain. "Kita tidak bisa ke jalan raya." Air sungai meluap. Di tengah kepanikan, tiba-tiba seseorang berlari masuk rumah. Itu Marius, pemuda gereja yang dulu berani mempertanyakan keyakinan di rapat adat. Wajahnya pucat. "Kalian butuh pertolongan. Panggil Bu Lani," katanya tanpa ragu. Semua terdiam. "Tidak mungkin," teriak salah satu tetua. "Dia pembawa ajaran setan." Ajaran setan atau bukan, dia satu-satunya yang tahu pertolongan pertama. "Kau mau Anah mati?" Marius menatap marah. Pilihan sulit. Tapi akhirnya, seseorang berlari memanggil Ibu Lani. Saat Ibu Lani tiba, semua mundur. Ada yang sinis, ada yang takut. Tapi ia datang bukan untuk berdebat. Ia datang untuk menyelamatkan.
Dengan cekatan, ia menghentikan pendarahan kepala Anah. Ia periksa pupil mata, detak nadi, dan kondisi leher. Dia belum terlambat untuk diselamatkan, katanya. Namun mendadak, Anah kejang dan napasnya berhenti. Suasana berubah panik. Nawang menjerit, "Mama! Mama Aa!" Semua mundur, perintah Ibu Lani. Ia menutup mata sejenak. Lalu ia berkata dengan suara pelan namun mengguncang, "Bantu aku doa. Aku akan memohon kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan." Semua mematung. Ibu Lani mengangkat kedua tangan. "Ya Allah, Tuhan seluruh langit dan bumi, jika Engkau mengizinkan, selamatkanlah hamba-Mu ini." Ia mulai melakukan CPR. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nawang memegang tangan ibunya sambil menangis. 4 kali, 5 kali, 6 kali. Lalu tiba-tiba, Anah terbatuk. Matanya terbuka. Nafasnya kembali. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Sampai akhirnya, Marius berbisik. Allah mengabulkan doanya. Dan hari itu, di rumah kayu kecil di tengah hujan deras, sebuah kebenaran mulai menyentuh hati satu kampung. Sejak kejadian itu, di mana doa dan usaha Ibu Lani menyelamatkan nyawa Anah, Ibu Nawang, kampung Sungai Kayu mulai berubah. Perubahan itu halus, tidak tampak di permukaan, namun terasa kuat di udara. Orang-orang tidak lagi semudah dulu mengejek atau mencemooh Ibu Lani. Banyak yang diam-diam mulai menghormatinya, meski mereka tak berani mengakuinya. Namun perubahan yang menenangkan itu tidak berlangsung lama. Karena semakin banyak orang yang mulai bertanya tentang kebenaran, semakin banyak pula yang takut akan kebenaran itu. Dan dari ketakutan itulah fitnah, kebencian, dan tekanan mulai muncul. Pagi itu, Ibu Lani baru saja membuka halaman rumahnya ketika sebuah batu melayang dan menabrak dinding kayu rumah. Ia terkejut. Saat menoleh, dilihatnya selembar kertas terikat batu itu. Dengan hati-hati ia buka. Isi surat itu singkat. "Pergi dari kampung ini. Kau pengkhianat. Jangan merusak keimanan anak-anak kami." Tidak ada nama pengirim. Hanya ancaman. Ibu Lani menghela napas. Ia tidak marah. Tidak juga takut. Sudah lama ia menduga ini akan terjadi. Tapi yang paling ia khawatirkan bukan dirinya, melainkan orang-orang yang mulai belajar mencari kebenaran. Karena ia tahu, semakin besar cahaya, semakin keras pula kegelapan melawannya. Benar saja. Hari itu, Nawang datang dengan wajah resah. "Ibu, di sekolah aku dipanggil guru. Mereka bilang aku dilarang dekat sama ibu. Mereka bilang aku bisa diusir dari sekolah kalau ketahuan belajar agama lain." "Lalu apa yang kamu jawab?" tanya Ibu Lani lembut. "Aku bilang aku hanya belajar mencari kebenaran, bukan berpindah agama." Tapi mereka tetap curiga. Nawang menunduk. Ada ketakutan di hatinya. Ia gadis desa biasa. Selama ini hidupnya damai dan tidak terlalu memikirkan hal besar. Tapi sekarang, seolah bumi berguncang di bawah langkahnya. "Kalau kamu takut, kamu boleh berhenti datang ke rumah ibu," kata Ibu Lani. "Ibu tidak akan marah." Nawang mengangkat wajahnya. Matanya tajam. "Tidak, Bu. Aku tidak akan mundur. Ibu bilang dulu, kebenaran tidak butuh paksaan. Tapi hati yang mencari kebenaran tidak boleh pengecut." Senyum bangga terbit di wajah Ibu Lani. Gadis ini tumbuh, bukan hanya secara wawasan, tapi juga keberanian. Namun ujian berikutnya datang lebih berat. Kabar mulai beredar. Ibu Lani dituduh diam-diam mencoba mengislamkan kampung. Isu itu berasal dari pertemuan diam-diam beberapa tokoh gereja dan sebagian warga yang merasa terancam. Mereka tidak bisa menerima bahwa semakin hari semakin banyak orang yang datang berkunjung ke rumah Ibu Lani, meski untuk sekadar bertanya atau sekadar mendengar penjelasan tentang perbedaan antara Nabi Isa dan Yesus. Lalu muncullah fitnah baru yang jauh lebih kejam. "Hati-hati.
Lani menggunakan ilmu hitam. Dia bisa menyembuhkan orang karena dibantu jin. Fitnah ini menyebar lebih cepat dari kabar kebaikan. Suatu malam, saat Nawang pulang dari rumah Ibu Lani, sekumpulan pemuda menghadangnya. "Kamu itu bodoh, Nawang," kata salah satu pemuda bernama Oris. "Kamu tidak lihat? Ibu Lani itu berbahaya. Dia pakai ilmu gaib. Dia sembuhkan ibumu pakai jin." "Itu bohong," balas Nawang. "Aku lihat sendiri. Ibu Lani menolong Mama dengan ilmu medis. Dia tidak baca mantra aneh. Tapi dia berdoa pada Tuhan orang Arab." Nawang menatap mereka tajam. "Allah bukan Tuhan orang Arab. Dia Tuhan seluruh manusia, termasuk Dayak." Hening. Para pemuda itu terdiam sejenak. Tak menyangka Nawang bisa menjawab begitu tegas. Namun ego mereka terlalu besar untuk menerima jawaban itu. "Kamu sudah dirasuki," kata Oris. "Mulai hari ini, kami awasi kamu." Fitnah membesar. Sampai akhirnya, Pastor Yohanes kembali turun tangan. Ia mendatangi rumah Ibu Lani. Namun kali ini, ia tidak datang sendirian. Bersamanya hadir pula beberapa anggota Dewan Gereja. Mereka duduk di ruang tamu rumah Lani yang sederhana. "Lani," kata Pastor Yohanes perlahan, "aku kesini bukan sebagai lawan. Aku datang membawa amanah kekhawatiran dari banyak orang di kampung ini." "Aku mengerti, Pastor," jawab Ibu Lani sopan. "Jujur saja," lanjutnya, "kami tidak percaya kau melakukan ini untuk kebenaran. Kau tidak sadar bahwa kata-katamu mengguncang keimanan satu kampung. Kami mohon, berhentilah bicara soal agama. Berhentilah menyebut Nabi Isa bukan Tuhan. Berhentilah berdebat soal salib, kitab suci, dan tauhid. Kita tidak perlu perpecahan." Ruangan hening. Semua menunggu jawaban. Ibu Lani menghela napas panjang. "Pastor," katanya pelan, "saya menghormati Anda. Tapi jika saya menemukan kebenaran, apakah saya harus mendiamkannya hanya karena takut orang lain marah?" "Kebenaran versi siapa?" balas salah satu dewan gereja. "Kebenaran dari Tuhan," jawab Ibu Lani mantap. "Saya tidak memaksa siapapun ikut saya. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura tidak tahu setelah saya melihat cahaya." "Kalau begitu," Pastor Yohanes terdiam sebelum lanjut, "kau akan menghadapi konsekuensinya." Konsekuensi itu datang lebih cepat dari yang diduga. Esok paginya, papan sekolah dasar tempat Ibu Lani mengajar dipenuhi coretan besar. Bulan 1 penyesat. Usir guru penyebar ajaran sesat. Kami tolak Islam masuk kampung ini. Dan siang itu, sebuah pengumuman resmi dipasang di papan sekolah. Mulai hari ini, Ibu Lani diberhentikan sementara dari tugas mengajar sampai ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah kecamatan. Namun saat dunia seakan memusuhinya, pertolongan datang dari arah yang tak diduga. Sore itu, belasan orang berdiri di depan rumahnya. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada juga anak muda, termasuk Marius, yang kini tak lagi ragu, dan tentu, Nawang. "Kami datang bukan untuk memusuhi," kata Marius. "Kami datang karena kami ingin belajar." "Belajar apa?" tanya Ibu Lani hati-hati. "Belajar tentang Islam," jawab Marius tenang. "Bukan untuk masuk, tapi untuk tahu. Karena kami ingin berhenti menuduh tanpa ilmu." Yang lain mengangguk. Wajah-wajah mereka serius. "Kami ingin tahu," tambah seorang bapak, "kenapa kau begitu yakin?" Untuk pertama kalinya sejak badai fitnah itu datang, mata Ibu Lani berkaca-kaca. Ia menatap mereka satu persatu lalu berkata, "Baik, kalau kalian mau belajar, kita mulai dari sini. Islam tidak memaksa siapapun, tapi Islam selalu mengajak manusia memakai akal untuk menemukan kebenaran." Dan sore itu, di rumah kayu sederhana milik seorang guru yang kehilangan pekerjaannya, terjadi sesuatu yang akan mengubah sejarah satu kampung. Karena hari itu, keberanian melawan kebohongan telah dimulai.
Sejak pertemuan pertama itu, rumah kayu sederhana milik Ibu Lani berubah menjadi tempat belajar diam-diam. Mereka tidak menyebutnya pengajian, tidak pula menyebutnya kajian Islam. Mereka hanya menyebutnya tempat mencari kebenaran. Orang-orang yang datang ke sana bukan karena ingin pindah agama, melainkan karena ingin mengerti. Mereka lelah dengan fitnah. Mereka tidak mau lagi membenci tanpa ilmu. Mereka ingin mendengar langsung, bukan dari isu, bukan dari mimbar yang penuh emosi, tapi dari hati yang tenang. Mereka datang karena satu hal. Kejujuran Ibu Lani menyentuh hati mereka. Malam itu, hujan turun pelan, mengetuk atap rumah seperti alunan musik alam. Di dalam rumah, belasan orang berkumpul. Tidak ada kursi mewah, tidak ada karpet lembut, hanya tikar anyaman rotan yang digelar. Lampu minyak menjadi satu-satunya penerang. Suasananya begitu hangat. Di antara yang hadir malam itu adalah Nawang, Marius, dua ibu rumah tangga yang mereka juluki Mama Lina dan Mama Yohana, serta lelaki tua bernama Pangluhat, tetua kampung yang selama ini lebih banyak dia mengamati perkembangan keadaan. Ibu Lani duduk paling depan. Ia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai guru, lebih sebagai teman perjalanan mencari kebenaran. Ia bahkan sering berkata, "Jika nanti ternyata kalian tidak masuk Islam pun, tidak apa-apa. Yang penting kita semua berangkat dari ilmu, bukan prasangka." Malam itu mereka mendiskusikan sesuatu yang besar, bahkan mungkin terbesar dalam hidup mereka. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Bukan dalam dogma, tapi dengan pertanyaan sederhana. "Selama ini," kata Ibu Lani sambil menatap mereka satu persatu, "kita semua beriman kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan itu satu atau tiga?" "Satu," jawab Marius mantap. "Kalau Tuhan tiga, berarti ada tiga kehendak. Dan kalau ada tiga kehendak, maka akan terjadi pertentangan. Segala sesuatu yang bertentangan tidak mungkin menjadi Tuhan." Ucapan itu membuat semua terdiam. Hampir semua merasa hal itu benar. Tapi baru malam itu mereka mendengarnya dijelaskan dengan akal sehat. "Tapi bukankah dari kecil kita diajarkan Tritunggal?" tanya Mama Yohana ragu. "Dulu aku ikut saja karena diajarkan begitu," jawab Marius jujur. "Tapi sekarang aku bertanya, di mana dalam kitab ada kata Tritunggal yang diajarkan Yesus sendiri?" Tidak ada yang menjawab. Jadi, Ibu Lani melanjutkan dengan lembut, "Ajaran para nabi sebenarnya sama. Tuhannya satu, Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan." Ia menulis di papan lusuh yang bersandar di dinding, "Tauhid, keesaan Tuhan." Kata ini, lanjutnya, bukan milik Islam saja. Ini inti ajaran semua nabi. Diskusi berlangsung dalam damai. Mereka berdialog tentang kitab, sejarah, logika, dan akal sehat. Tak ada yang saling memaksa. Tidak ada yang memaki. Mereka seperti orang yang baru pertama kali belajar bernafas, bebas dari ketakutan. Hingga tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari luar. Brak! Pintu rumah terbuka kasar. Matius, kakak laki-laki Ibu Lani, muncul dengan napas terengah dan wajah penuh amarah. Beberapa pemuda kampung mengikutinya dari belakang. "Aku sudah duga," teriaknya. "Kau ternyata benar-benar membuat pengajian sesat di kampung ini." Semua terkejut. Namun Ibu Lani berdiri tenang. "Matius," katanya pelan, "ini bukan pengajian. Ini hanya tempat." "Jangan bohong," potong Matius. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau sok jadi orang suci. Tapi kenyataannya kau hanya memecah belah kampung ini." Beberapa pemuda maju dengan wajah penuh kebencian. "Kalau kau mau pindah agama, pindah saja. Tapi jangan tarik orang lain. Pergi dari kampung ini. Kau racuni pikiran kami." Suasana memanas. Tapi sebelum kekacauan benar-benar terjadi, seseorang berdiri. "Nawang, berhenti!" teriaknya dengan suara yang mengejutkan semua orang. Matanya tajam. Wajahnya tegas. "Kalian bilang Ibu Lani menyesatkan," katanya keras.
Tapi adakah satupun dari kalian yang datang mendengarkan dulu apa yang sebenarnya dia sampaikan? Tidak. Kalian hanya datang membawa emosi dan kebencian. Diam kau, Nawang, bentak salah satu pemuda. Tidak, balasnya lantang. Aku bicara karena aku melihat kebenaran dengan mataku sendiri. Ibu Lani tidak pernah menjelekkan agama lain. Dia hanya mengajarkan kami menggunakan akal sebelum percaya. Apa itu salah? Matius menatapnya tajam. Kau masih muda. Nawang, kau tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku mengerti satu hal, Bang, jawab Nawang mantap. Kebenaran tidak akan takut diteliti, tapi kebohongan selalu bersembunyi di balik ancaman. Kalimat itu menikam jantung semua orang, termasuk Matius sendiri. Suasana berubah. Tegangan yang memuncak seketika runtuh. Tidak ada lagi yang berteriak. Mereka hanya saling menatap, dalam diam, dalam hening. Dan pada saat itulah terjadi sesuatu yang tak diduga. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Rumah gelap seketika. Semua terkejut. Tapi sebelum ada yang bergerak, sesuatu terjadi di langit. Dari balik awan hujan, muncul cahaya kuat yang turun perlahan seperti tirai yang dibuka di langit gelap. Cahaya itu memancar dari arah bukit dekat kampung, lalu melebar seakan memenuhi langit. Semua orang berlari keluar rumah. Mereka menatap langit dengan mata membelalak. Cahaya itu bukan kilat, bukan juga pelangi. Ia bergerak perlahan seperti aurora, namun warnanya putih murni. Cahaya itu menenangkan, tidak menyilaukan mata. Dan saat cahaya itu turun lebih rendah, semua yang hadir merinding tanpa tahu kenapa. Ya Tuhan, bisik salah satu pemuda. Apa ini? Belum pernah ada cahaya seperti ini. Di tengah keheningan itu, Pangluhat, tetua kampung yang selama ini banyak diam, berkata dengan suara bergetar. Aku pernah mendengar ini. Ini bukan cahaya biasa. Ini pertanda. Ini muncul ketika kebenaran tidak lagi bisa ditutupi. Semua terdiam, termasuk Matius, yang kini menunduk. Lalu tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara yang memecah seluruh keheningan. Azan. Suara azan lembut, merdu, namun jelas. Itu suara Ustaz Farid yang baru tiba. Ia berdiri di beranda rumah Lani, mengumandangkan azan tanpa pengeras suara, namun seluruh kampung seolah mendengarnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Suara itu turun bersama cahaya dari langit. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung Sungai Kayu, Islam mengetuk hati mereka dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ibu Lani berdiri memandang langit dengan mata basah. Dan di sebelahnya, Nawang menangis dalam diam. Hatinya telah memilih arah baru. Hujan turun rintik-rintik di pagi itu, seolah langit sedang membersihkan bumi dari segala luka masa lalu. Kampung Sungai Tenang yang dulu hidup dalam ketakutan dan kecurigaan kini tampak lebih damai. Namun, perjalanan mereka menuju cahaya iman masih penuh ujian. Walau sebagian besar warga sudah mantap memeluk Islam, tekanan dari luar kampung belum sepenuhnya berhenti. Ada yang menuduh mereka masuk Islam karena iming-iming bantuan. Ada pula yang mengatakan mereka telah mengkhianati leluhur. Namun satu hal pasti, kampung itu kini berdiri dalam persatuan yang kuat. Mereka belajar bahwa iman bukan soal memusuhi siapapun, tetapi mencari jalan yang lurus dengan hati yang tulus. Di sebuah tanah lapang dekat sungai, ratusan warga kampung berkumpul. Sebuah bangunan sederhana berdiri belum sepenuhnya selesai. Dindingnya masih dari papan kayu, namun di bagian depannya terpasang tulisan yang membuat hati siapapun tergetar. Masjid Al-Hidayah, Kampung Sungai Tenang. Masjid itu belum sempurna. Atapnya masih seng bekas, lantainya masih tanah keras, dan belum ada pengeras suara. Tapi bagi warga kampung, masjid itu lebih indah dari istana manapun di dunia ini. Karena ia bukan hanya bangunan, tapi lambang perjuangan, lambang kebersamaan, dan saksi perubahan hidup sebuah kampung yang menemukan kebenaran. Markus, yang kini bernama Muhammad Abdullah setelah memeluk Islam,
berdiri di depan warga dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya ada Maria yang kini bernama Maryam, lalu Yakob yang kini dikenal sebagai Yusuf, serta banyak warga lainnya yang telah mengganti nama mereka sebagai bentuk hijrah. Di barisan belakang, berdiri pula sosok yang selama ini menjadi pembimbing mereka, Aminullah. Lelaki sederhana yang dulu datang sendirian kini menyaksikan betapa besar hidayah Allah yang turun di kampung itu. Saudara-saudaraku, Abdullah membuka suara dengan penuh haru. Dulu, kita adalah manusia yang hidup dalam kegelapan batin. Kita mengenal agama, tetapi kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Kita berdoa, tetapi hati kita tidak pernah benar-benar yakin kepada siapa doa itu disampaikan. Kita memuja makhluk, kita menyembah manusia. Kini Allah menunjukkan kebenaran kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah berada di jalan tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, sahut warga serentak dengan suara bergetar. Hari itu adalah peresmian pertama Masjid Al-Hidayah. Bukan sebuah acara besar dengan tenda mewah atau lantunan marawis, tapi sebuah acara kecil penuh ketulusan. Mereka menggelar doa bersama, membaca Al-Quran, dan saling berbagi cerita perjalanan iman masing-masing. Namun tiba-tiba, kerumunan mendadak terdiam ketika terlihat seorang lelaki berjalan mendekat. Semua mata memandang ke satu arah. Sosok itu adalah Pastor Damian, pemimpin gereja yang dulu menentang keras penyebaran Islam di kampung mereka. Langkahnya tenang, wajahnya datar tanpa senyum namun tanpa amarah. Beberapa warga spontan cemas. Apakah ia datang untuk memprotes? Atau menghasut warga lagi? Aminullah berdiri dari tempat duduknya, berjalan menghampirinya dengan sopan. "Selamat datang Pastor Damian," katanya pelan. "Saya datang bukan untuk mencari masalah," ucap Pastor Damian sambil menatap masjid sederhana itu. "Saya datang karena saya ingin bertemu Markus. Atau harus saya panggil Muhammad Abdullah sekarang?" Abdullah maju. "Silakan, Pastor." Pastor Damian menatapnya lama. "Markus, dulu kau sering bertanya padaku tentang Tuhan, tentang siapa yang sebenarnya layak disembah. Dulu aku marah karena pertanyaanmu menggoyahkan keyakinan jemaat. Tapi hari ini aku datang bukan untuk berdebat." Ia menghela napas panjang lalu berkata dengan suara berat, "Aku datang karena aku ingin meminta maaf. Aku telah menuduhmu murtad. Aku telah memfitnah Aminullah. Aku telah menebar ketakutan. Tapi hari ini aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya." Ia menunjuk ke arah hati Abdullah. "Ketenangan itu, damai itu, cahaya itu. Kau menemukannya bukan karena dipaksa, tapi karena kau mencarinya. Dan itu adalah kebenaran. Tidak ada paksaan dalam beragama." Mata Abdullah berkaca-kaca. Warga lain banyak yang menunduk menahan haru. "Aku tetap dengan keyakinanku," lanjut Pastor Damian, "tapi aku tidak akan lagi menghalangi siapapun mencari Tuhan dengan cara yang mereka yakini." Ia menatap warga. "Aku berdoa semoga kalian menjadi orang-orang yang menjaga keharmonisan, bukan menanam permusuhan. Dan satu hal, jagalah perdamaian kampung ini." Semua terdiam, bukan karena takut, tapi karena tersentuh. Aminullah menjabat tangan Pastor Damian erat. "Terima kasih, Pastor. Anda telah memberi pelajaran besar hari ini. Iman sejati tidak membuat manusia saling membenci." Pastor Damian tersenyum kecil dan pamit. Kehadirannya hari itu justru menjadi penutup yang indah, bahwa keimanan sejati tidak butuh permusuhan. Setelah acara selesai, azan berkumandang untuk pertama kalinya dari Masjid Al-Hidayah. Bukan dengan mikrofon atau pengeras suara, tapi dengan suara murni yang penuh getaran iman. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu datang dari Abdullah sendiri. Warga satu kampung meneteskan air mata. Mereka yang dulu takut sujud kini berebut mengambil wudhu dengan air sungai. Mereka yang dulu saling memusuhi kini berdiri rapat dalam satu saf tanpa membedakan kaya atau miskin. Dalam sujud mereka, air mata jatuh bukan karena duka, tapi karena syukur. Mereka kini telah menemukan kedamaian hati,
sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam harinya, setelah sholat Isya berjamaah, warga berkumpul di halaman masjid. Aminullah berbicara untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi kembali ke kota. Saya hanyalah seorang hamba Allah biasa. Saya bukan ustadz besar. Saya bukan dai terkenal. Saya hanya ingin kalian tahu, hidup ini tidak diukur dari berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Peganglah Islam kuat-kuat. Jangan pernah sombong dalam beragama. Jangan kebencian membutakan hati. Jadikan Islam cahaya, bukan senjata untuk melukai. Ia menahan air mata. Dan jangan lupakan satu hal, Islam tidak akan masuk dalam hati kecuali kepada orang yang tulus mencari kebenaran. Hidayah adalah milik Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa. Abdullah memeluknya erat. Semua orang ikut larut dalam suasana haru. Hari itu ditutup dengan pelajaran besar, bahwa iman adalah perjalanan, bukan paksaan. Dan ketika cahaya kebenaran datang, tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kampung Sungai Tenang kini hidup dalam kedamaian. Tidak lagi terpecah karena perbedaan, tapi bersatu dalam tauhid. Dan di menara masjid kecil itu, sebuah kalimat tertulis. Hidayah tidak datang karena dipaksa, tapi karena dicari dengan hati yang jujur.